Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Al-Fatihah Taufik. Nah, teman-teman, kali ini kita ada motor Vario ya. Motor Vario ini di saat dinyalakan, dia normal. Nah, di saat kita coba gas, kita geber. Nah, dia nggak mau ya, teman-teman ya. Seperti ini ya. Di saat kita coba geber, kita gas. Nah, dia nggak mau digas ya. Nah, biasanya seperti ini itu terjadinya apa? Biasanya terjadi pada sensor gas ya. Sensor gas itu sensor TP-nya bermasalah. Nah, bagaimana cara mengatasi sensor TP yang bermasalah? Caranya, kalau kita nggak mau melakukan penggantian, kita bisa melakukan pengganjalan di bagian throttle-nya ya. Throttle-nya seperti ini, kita lakukan pengganjalan. Nah, kalaupun kita mau ganti ya silakan, monggo, lebih baik kalau ada yang ori kita gantikan yang ori. Nah, kalaupun kita tidak mau melakukan cara seperti itu, kita coba melakukan pembongkaran. Pembongkaran itu bisa kita akali dengan cara mengganjal menggunakan plat botol ya, plat botol minuman. Nah, sekarang saya coba lagi, coba saya gas. Nah, motornya digas nggak mau ya, seperti ini ya, kelihatan ya. Nah, tetapi kalau saya gas pelan-pelan seperti ini, saya gas pelan-pelan, dia bisa digas ya teman-teman ya. Nah, ini motornya bisa teriak ya, bisa teriak. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan? Caranya cukup mudah. Kalau kita mau melakukan dengan metode pengakalan, caranya seperti ini. Kita pasangkan selang ya, seperti ini. Berkisar lebih kurang setengah inci. Kita lakukan seperti ini. Kita lakukan pengganjalan di sini. Tolong apa bang? Tang apa bang? Tang buaya yang merah. Oh, oke bang, udah bang. Nah, udah seperti ini ya teman-teman ya. Ini sudah saya ganjal di bagian sini. Kita lakukan pengakalan seperti ini. Nah, ini coba kita gas kembali ya dengan metode kita gas cepat ya, seperti ini. Nah, ini sekarang sudah bisa digas dengan cepat ya. Tapi itu ada pengaruhnya pada tarikan performa atas ya. Performa atasnya lebih kurang, biasanya 100%, dia berkurang, tinggal sekitar 70% ya teman-teman ya. Jadi ini saya tidak mau melakukan seperti ini. Ini akan saya lepas kembali. Walaupun ini sekarang sudah digas normal. Sebelumnya saya akan mengukur bukaan throttle gas ya. Berapa bukaan throttle gasnya di saat standar sebelum gasnya diputar. Kita kunci kontak on, berapa putarannya standarnya. Ini akan kita cek ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, saya menggunakan alat sederhana ya, seperti ini, cukup mudah, gampang ya, gampang dibuat dengan biaya yang murah. Ini coba kita tes dahulu ya. Seperti ini, kita tempelkan masanya, lalu kita tes bukaan gasnya ya. Ini 0. Coba kita tancapkan di kabel throttle position bagian tengah seperti ini. Maka kita akan lihat berapa bukaan dari gasnya. Nah, ini terbaca 0,36 ya teman-teman ya. Seharusnya dia lebih kurang dia 0,48 atau 0,47 seperti itu. Nah, dari sini kita sudah kelihatan bahwasanya throttle-nya kurang naik ya. Ini coba tes kita gas pelan-pelan seperti ini. Nah, harusnya dia di angka 48. Nah, ini coba kita gas, apakah kita dapat melihat throttle-nya masih baik atau tidak. Naik. Nah, seperti ini. Dia mentok di angka 3 ya teman-teman ya. Seperti ini, kita ulangi. 1. Apakah terjadi loncatan di sini atau tidak? Nah, dia mentok ya teman-teman ya.
Karena apa ini mentok? Ini tadi kita ganjal ya seperti ini. Coba kita cabut dahulu ganjalnya. Nah, ini sekarang sudah saya lepas. Coba kita tes lagi gas. 1 2 3. Nah, dia kembali ke 0 ya teman-teman ya. Kita turunkan sedikit gasnya. Nah, ini sekarang sudah terbaca bahwasanya throttle positionnya error. Seperti ini. Ini saya turunkan sedikit. Angkanya membaca di 3,91 atau di 4 volt. Saya gas mentok seperti ini, coba diperlihatkan. Saya gas mentok seperti ini. Nah, coba lihat di sini angkanya kembali 0. Nah, di sini akan saya coba pengakalan di bagian throttle posisinya. Bagaimana cara pengakalannya? Ini akan saya buka dahulu. Lalu saya akan melakukan pengganjalan pada throttle positionnya. Nah, teman-teman, ini sekarang sudah saya buka throttle positionnya seperti ini. Nah, ini throttle positionnya. Saya tidak akan melakukan penggantian seperti yang saya katakan tadi. Di sini saya akan melakukan pengakalan terlebih dahulu. Bagaimana cara pengakalannya? Di sini saya akan memberikan cara pengakalannya seperti ini. Ini kita buka dahulu di bagian tengahnya seperti ini. Kita lepas plat di bagian tengahnya seperti ini. Lalu kita cari botol minumannya. Ini botol minuman. Seharusnya ini jadi barang butut yang tidak berharga, barang bekas yang tidak berharga, tapi bagi saya ini sangat berharga. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan pengganjalan di bagian throttle positionnya ya teman-teman ya. Ini coba saya potongkan. Saya potongkan kaleng seperti ini. Seperti ini. Lalu saya akan mengganjal di bagian dalamnya, di bagian sisi luar ini akan saya ganjal. Cukup kita potong seukuran ini, lalu kita coba bulatkan. Setelah kita ukur, kita potong seperti ini. Seperti ini. Lalu ini kita masukkan ke dalam. Kita coba masukkan ke dalam. Ini kita melakukan pengganjalan supaya di bagian ini ibaratkan potensiometer. Jadi di potensiometer tersebut ada sinyal yang tak kena ya, tak kena kuningannya. Berhubung di sini barangnya lumayan susah karena saya tinggal di pedesaan. Barangnya banyak, tapi barang tersebut tidak original. Saya tidak menyarankan barang yang tidak original. Saya akan mencoba metode seperti ini. Saya lakukan pengakalan terlebih dahulu. Nah, jikalau ini sudah saya akali tidak juga berhasil, baru saya akan mencoba pesan throttle position tersebut. Masalah teman-teman mau menilai saya gimana? Kemungkinan di daerah teman-teman ini throttle positionnya mudah didapatkan, tetapi di tempat saya ini tidak mudah didapatkan. Kalau yang KW ada stoknya, tapi saya tidak merekomendasikan barang KW berhubung karena ini dia selalu digas, kemungkinan besar dia lebih cepat tergesek kuningannya, lebih cepat aus. Jadi lebih baik kita melakukan pengganjalan di bagian sini seperti ini, di bagian luarnya. Kita coba seperti ini. Pengakalan seperti ini pengerjaannya harus sabar ya teman-teman ya. Namanya juga kita pengakalan, beda dengan ganti baru.
seperti ini. Ini sudah saya lakukan pengganjalan seperti ini, teman-teman ya. Seperti ini. Nah, di bagian dalamnya juga kita potongkan kaleng. Tapi sebelumnya kita coba putar dahulu apakah ini masih bisa berputar atau tidak. Karena jangan sampai terjadi kemacetan pada throttle position ya teman-teman ya. Seperti ini. Throttle position ini juga kerjanya sama seperti potentiometer. Nah, potentiometer tersebut di bagian tengah adalah kabel arus masuk. Nah, yang kiri kanannya itu arus keluarnya. Seperti itu. Jika ke kiri dia mengecilkan, jika ke kanan dia membesarkan. Nah, ini juga cara kerjanya seperti itu teman-teman ya, seperti potentiometer. Nah, kalau di throttle position, di kabel bagian atas itu adalah arus masuk senilai 0,5 volt. Nah, di bagian tengahnya itu adalah arus keluar yang membaca ke ECM. Nah, arus bagian bawahnya itu adalah massa. Ini kita lakukan seperti ini, pengganjalan. Nah, teman-teman, ini sekarang sudah saya ganjal. Seperti itu. Di bagian sisi luarnya, sekelilingnya, lalu di bagian dalamnya saya kasihkan juga seperti itu. Lalu saya akan memasang platnya ya. Nah, teman-teman, ini seperti ini jadinya. Lalu akan coba kita pasang ya. Kita pasangkan kembali ke dalamnya. Coba kita pasangkan kembali ke posisinya. Seperti ini, lalu kita pasangkan kabelnya. Sebelum kita mengunci baut dari throttle position tersebut, lalu kita akan mencoba mengukur kembali dia berada di posisi angka berapa. Nol. Lalu kita tancapkan pada bagian tengah seperti ini, lalu kita kunci kontak on. Nah, ini dia berada di posisi, sebentar ya teman-teman ya. Dua 8 40. Nah, dia harusnya di posisi 48. Ini sudah 40, 47, 48. Lalu coba saya kunci dahulu ya. Saya coba kunci terlebih dahulu. Di dalam pengerjaan sensor-sensor
kita coba melakukan pengakalan sebelum kita melakukan penggantian. Berhubung di daerah kita juga susah, dan kalau bisa juga kita akali, kan alhamdulillah konsumennya terbantu ya teman-teman. Masalah ketahanan, kalau menurut saya lebih tahan pastinya yang original. Berhubung yang original itu kualitas asli. Nah, ini di angka 36. Coba kita cari di angka 40 lebih ya teman-teman ya. 0,48. Nah, seperti ini. Ketiga, coba saya kunci kembali. Saya ukur kembali. Nah, ini 40 ya teman-teman ya. Sudah bisa juga nih di angka 40. Ini coba kita nyalakan ya teman-teman ya. Sebelumnya coba kita tes di saat mesin mati ya teman-teman ya. Nah, ini sudah naik ya teman-teman ya. Sudah bisa terbaca. Ini coba kita tes nyalakan ya. Nah, ini sudah habis ya teman-teman ya. Coba saya matikan kembali. Ini sudah bisa normal. Ini tidak saya ganjal ya teman-teman ya. Tidak ada pengganjalan di sini. Coba saya nyalakan kembali. Nah, di bagian ujungnya aja ya teman-teman ya, sedikit lagi ya. Sedikit lagi di bagian ujung masih ada tersisa. Tadinya di saat saya gas kayak gini nggak mau ya, ini sekarang sudah mau ya. Karena ini ujungnya sedikit saja, di bagian ujungnya ada miss sedikit, maka kita lakukan pengganjalan sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Coba kita tes segini saja ya teman-teman ya. Kita ganjal sedikit saja. Karena cuma di bagian ujungnya sedikit saja yang miss ya teman-teman ya. Ini saya ganjal sedikit saja. Nah, ini sekarang sudah berhasil ya teman-teman ya. Kita tidak perlu melakukan banyak-banyak. Di sini sudah saya ganjal. Tadinya sebelumnya nggak bisa. Ini sekarang sudah saya ganjal. Sudah bisa. Coba kita ukur kembali. Kita ukur kembali berapa nilai yang ada di sensor TPS ini. Di saat klep tertutup 0,40 ya. Nah, dia sudah membaca lebih daripada 3 ya teman-teman ya. Kita ulangi. Kita ulangi. Sudah membaca 3 ya teman-teman ya. Tadi sebelumnya cuma sampai 2. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Seperti itu saja cara melakukannya. Kita cari botol minuman seperti ini, kita lakukan pengganjalan seperti tadi yang saya lakukan.
Ini coba saya gas, sudah normal, dan tarikannya pun normal ya teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.